Be phenomenal every day. Charlie sedang asik duduk di kantor sambil ditemani secangkir kopi dan laptop kesayangannya yang sudah usang. Laptop itu sudah menemani Charlie selama 10 tahun lamanya. Dia menunggu-nunggu rilisnya laporan keuangan tahunan emiten-emiten yang sedang dipegang oleh Charlie. Sambil menyeruput kopinya, Charlie membuka kembali salah satu portfolio sahamnya yang sudah dia persiapkan untuk buah hati kesayangannya. Charlie memang sudah membagi-bagi portfolionya sesuai dengan tujuan masing-masing. Ia sudah menyiapkan portfolio untuk anaknya yang masih berusia 2 tahun. Setiap tahun anaknya menerima angpau, selalu dibelikan saham oleh Charlie dengan harapan, nih porto gue siapin buat anak gue. Modal usaha sampai dana pensiun, nanti anakku tinggal ambil saja dari portfolio saham ini. Wah, anak masih 2 tahun tapi sudah dipersiapkan nih oleh si Charlie ya. Charlie melihat portfolio anaknya yang tidak ia sadari sudah bertumbuh sekitar 50%. Sambil membuka Excel, dia pun mencoba mengkalkulasi berapa sih portfolio anaknya nanti kalau misalkan setiap tahun dia setorkan uang angpaunya. Dia pun mulai mengotak-atik kolom Excel dan memasukkan angka-angka di dalamnya. Anggap saja setoran setiap tahun 5 juta rupiah. Nah, misalkan dia setiap tahun berhasil memberikan return 25%, maka mendapatkan profitnya sebesar 1,25 juta. Sehingga di akhir tahun pertama, portfolio anaknya akan menjadi 6,25 juta rupiah. Di tahun kedua, portfolio tersebut disetori 5 juta rupiah lagi berasal dari angpau anaknya. Sehingga modal awalnya menjadi 11,25 juta, dengan return 25% akan menghasilkan profit dan di akhir tahun kedua menjadi 14 jutaan. Demikian hal ini terus dilakukan sehingga nanti 21 tahun kemudian portfolio anaknya akan menjadi 2,6 miliar rupiah. Wah, ajaib memang efek compound interest ini. Modal 5 juta tiap tahun yang disetor selama 21 tahun, berarti totalnya 21 kali 5 juta adalah 105 juta. Bisa dilipatkan menjadi 2,6 miliar. Bukan sulap, bukan sihir, nggak perlu Kanjeng Dimas buat tahu cara menggandakan uang. Charlie pun sadar, kunci utama keberhasilan strategi compound interest ini ada di konsisten performa return yang dipatok minimal 25% itu. Semua angka-angka itu hanyalah bualan semata saja kalau return tahunannya tidak mencapai target. Ia pun bersyukur pernah melihat strategi Warren Buffett dalam suatu wawancara, di mana ada yang menanyakan ke Warren Buffett, bagaimana strategi Anda jika Anda mengelola dana yang kecil dan berapa estimasi return Anda? Warren Buffett dengan optimis menjawab, jika dana kelolaannya hanya 10 juta dolar ke bawah, dia optimis setiap tahun bisa menghasilkan 50% return. By the way, bagi Warren Buffett 10 juta dolar atau setara 150 miliar itu kecil. Karena dana kelolaan Warren Buffett mencapai 848 miliar dolar atau setara 12.000 triliun. Strategi yang diungkap oleh Warren Buffett adalah ketika kita mengelola dana yang tidak besar, kita mempunyai peluang untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang market cap-nya juga belum terlalu besar, di mana potensi untuk menghasilkan return akan lebih besar di emiten-emiten ini dibandingkan dengan investasi di perusahaan-perusahaan yang market cap-nya sudah besar, sudah puluhan triliun. Nah, ketika kita mengelola dana, katakan 100 juta rupiah, kita tidak perlu takut akan likuiditas untuk investasi di perusahaan yang market cap-nya misalkan 500 miliar. Namun berbeda halnya dengan dana kelolaan yang kita misalkan sudah ada di angka ratusan miliar.
Tentu kita hanya dapat berinvestasi di emiten-emiten yang market cap-nya juga sudah puluhan triliun kan. Nggak mungkin dana investasi kita ratusan miliar, kita investasi di perusahaan yang cuma 100-200 miliar. Bisa-bisa kita beli semua itu perusahaannya kan. Nah, perusahaan yang masih berkembang dengan market cap kecil memberikan potensi keuntungan yang lebih besar daripada yang market cap-nya sudah besar. Inilah strategi yang diterapkan juga oleh Charlie. Karena dia sadar bahwa di IHSG, dana kelolaan Charlie masih hanya seperti butiran debu. Belum mencapai ratusan miliar yang bisa menggoncangkan emiten-emiten second liner. Nah, dengan strategi seperti ini, emiten-emiten blue chip sudah menjadi tidak menarik bagi Charlie. Ntar saja, kalau dana kelolaanku sudah jumbo, baru saya lirik itu emiten-emiten blue chips, pikir si Charlie. Pada awal investasi Warren Buffett, Charlie menyadari kalau pendekatan yang digunakan oleh Buffett sangat simpel. Ia mencari saham-saham sigarbat, yang artinya saham-saham yang valuasinya sangat amat murah. Konsep berpikir dari sigarbat sendiri adalah, kalau misalkan ada suatu perusahaan yang jika dilikuidasi, maka aset-asetnya akan lebih besar dari market cap-nya. Misalkan ada suatu perusahaan yang punya aset 100 miliar, kemudian dia juga punya hutang 10 M, sehingga punya aset bersih ekuitasnya sebesar 90 M. Ternyata market cap dari saham itu sebesar 30 miliar saja. Market cap itu adalah harga saham dikalikan jumlah lembar saham ya. Artinya kalau perusahaan punya equity 90 M, market cap-nya hanya 30 M, maka price book value-nya itu hanya 0,3 kali saja. Arti lainnya adalah, jika perusahaan itu saat ini dilikuidasi, maka pemegang sahamnya akan mendapatkan nilai aset bersih sebesar 90 M hanya dengan membayar harga saham total semuanya adalah 30 miliar. Nah, prinsip ini kelihatannya sederhana sekali. Tapi ilmu sigarbat ini tidak sesimpel itu loh. Ilmu ini dilontarkan oleh Benjamin Graham sebagai suhu dari Warren Buffett. Selain melihat price book value yang rendah, komponen-komponen aset di perusahaan ternyata juga harus dicermati dan diberi bobot satu persatu. Misalkan, suatu perusahaan punya aset 100 M, tapi harus dilihat aset 100 M ini berupa apa saja. Berapa nilai cash-nya, berapa piutangnya, berapa nilai mesinnya, semua itu harus dihitung. Nah, kita anggap saja, misalkan perusahaan yang punya aset 100 M ini, dia terdiri dari cash sebesar 5 miliar. Dia punya piutang sebesar 40 miliar. Kemudian dia juga punya mesin sebesar 45 miliar. Dan sisanya properti sebesar 10 M. Maka yang bisa dianggap nilai bobot 100% hanyalah cash 5 M saja. Karena cash 5 M dilikuidasi juga masih 5 M. Piutang harus diperhatikan kepada siapa perusahaan ini mengutangi. Karena ada resiko gagal bayar di dalamnya. Apalagi di Indonesia ya, banyak yang ngutang, tapi ngutang lebih galak daripada yang mengutangi kan. Nah, jadi katakan piutang kita beri bobot 60%. Berikutnya ada mesin. Nah, mesin ini penyusutannya besar sekali. Dan biasanya kalau dijual lagi, harganya akan hancur lebur. Macam harga emak-emak kalau lagi nawar barang di pasar. Hancur lebur serendah-rendahnya. Bobot mesin katakan diberi nilai 20%. Dan untuk properti juga harus dilihat lokasinya di mana. Katakan properti 10 M, ini kita beri bobot sebesar 90%. Nah, dari aset 100 M itu, setelah diberikan bobot masing-masing, ternyata valuasi asetnya menjadi 47 M saja. Kemudian dikurangi dengan hutangnya sebesar 10 M, maka equity atau aset bersihnya menjadi 37 miliar. Dengan demikian, walaupun di market price book value-nya tertulis 0,3 kali, namun kita mempunyai hitungan sendiri bahwa ternyata price book value real dari perusahaan ini adalah 0,8 kali, bukan 0,3 kali. Benjamin Graham, guru dari Warren Buffett, suka membeli saham-saham yang price book value yang sesuai hitungannya sendiri ya, bukan yang di market.
itu di bawah 0,3 kali. Charlie menyadari bahwa dasar-dasar dari ilmu Sigarbat ini masih bisa dipakai, namun tidak sepenuhnya bisa digunakan lagi. Harus dikembangkan lagi dengan memperhitungkan aspek kinerja dari perusahaan atau emiten yang ingin dibelinya. Tak terasa kopi Charlie sudah habis dan ia pun melanjutkan pekerjaan di kantornya.